Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya dokter. Berjumpa lagi dengan saya Doni Arciswanto dalam acara Pojok PKRS. Untuk sobat Pojok PKRS, sebelum kita mulai podcast ini, izinkan kami untuk minta maaf terlebih dahulu karena kemarin ada reschedule ya dokter. Iya mas, kemarin karena ada full acaranya. Iya benar. Iya. Oke, jadi permintaan maaf dari kami. Seharusnya pelaksanaan podcast kemarin akhirnya di reschedule sekarang. Karena memang terkait dengan kesibukan ya dokter. Mohon maaf. Tentunya dalam podcast pagi hari ini saya ditemani dengan narasumber hebat. Yang pastinya sudah tidak asing lagi di Kota Probolinggo, yaitu Dr. Intan, di mana beliau juga sebagai Ketua ID Kota Probolinggo. Tentunya beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan Hari ID untuk tahun hari ulang tahun ID. Iya, yang 2025. Iya, betul. Hari ulang tahun ID diperingati setiap pada tanggal 24 Oktober. Betul, setiap tanggal 24 Oktober kita memperingati hari ID dan sekarang adalah yang ke-75 Mas. 75. Ya, sudah sepuh. Sudah sepuh ya, 75. Iya. Sudah sepuh. Ya. Kalau usia orang mungkin sudah sudah sepuh ini sudah mungkin sudah sudah mikir anak cucu begitu ya. Benar, berarti ini sudah sekian lama sudah mengabdi. Betul, alhamdulillah. Ya, betul. Di mana untuk tema pada tahun ini yaitu 75 tahun ID berkarya membangun kesehatan bangsa. Artinya sudah 75 tahun ID memberikan pelayanan kesehatan kepada bangsa kita ini. Betul Mas. Ini Mas Doni, jadi memang kita terima kasih ya sebelumnya mungkin kepada RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang juga memfasilitasi adanya podcast ini ya. Jadi memang keren sekali nih ya, keren sekali tim PKR RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo dalam setiap saat, setiap event kemudian ada acara podcast semacam ini ya. Itu sangat penting sekali memang untuk istilahnya itu ya mensiarkan ya tentang hal-hal kesehatan dan sebagainya yang menjadi bidang dari kita semuanya kan seperti itu ya. Jadi bagus sekali ini acara yang harus dilanjutkan terus Mas Doni ya. Jangan sampai berhenti nih, harus terus ya. Yang bermanfaat bagi betul ya. Dan saya dari IDI juga terima kasih sekali pagi ini diundang juga sebagai ketua untuk barangkali sedikit banyak kita berbincang tentang bagaimana ya nanti terkait dengan hari ulang tahun yang ID seperti ini ya, seperti apa itu ya? Baik. Sobat Pojok PKRS, barusan sudah disampaikan sedikit terkait dengan hari ID ya, dokter. Jadi nanti masih banyak pertanyaan yang akan kami sampaikan dokter, mungkin ada sekitar 500 pertanyaan nih dokter. 500 ya? Iya. Sampai subuh kan? Wah, iya. Jadi ini masih di tangan saya dokter, masih belum di sobat-sobat Pojok PKRS yang ada di live IG dokter. Nanti akan ada pertanyaan dari sobat sehat Pojok PKRS yang bisa langsung berbincang dengan kita walaupun via online kayak gitu. Nanti akan dibahas juga, akan dijawab oleh narasumber kita. Ini dokter, pertanyaan yang pertama, yuk kita mojok. Ayo gitu ya. Pokoknya kayaknya kita bener mojok ini kan. Sudah ini pojok. Sudah di pojok. Iya, betul. Ini dokter, apa tujuan utama dari peringatan hari ID bagi masyarakat Indonesia dan kegiatan-kegiatan di tahun 2025 dokter? Iya, baik Mas. Ya, jadi memang kita peringati setiap 24 Oktober. Intinya itu sebenarnya setiap tadi ya sesuai dengan tema 75 tahun ID berkarya membangun kesehatan bangsa. Jadi itu tema besarnya seperti itu untuk tahun ini. Memang intinya bagaimana kembali mengingatkan sebenarnya ya buat para dokter sendiri secara pribadi bahwa punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana menjaga atau mengawal ya kesehatan masyarakat
meskipun nanti bukan dokter sendiri ya, nanti dengan yang lain kan, nakes yang lain juga banyak. Tapi khusus untuk hari ini memang kita kembali mengingatkan para dokter bahwa perannya yang cukup vital ya dalam dalam berbangsa dan bernegara ini untuk menjaga kesehatan masyarakat seperti itu ya. Dan itu alhamdulillah sudah terbukti sampai 75 tahun ini kan IDI selalu berada ya di konsisten bagaimana bisa menjaga kesehatan bangsa ini seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk di Kota Probolinggo, Dokter? Untuk kegiatan di Kota Probolinggo, untuk Hari HUT IDI ini kami kemarin menyelenggarakan kegiatan bakti sosial ya, bakti sosial membagi bingkisan. Nanti mungkin juga ada di M Saleh rencana ya. Kita juga nanti mungkin kami hubungi juga, artinya membagi ke pasien-pasien yang kelas 3 itu ada bingkisan seperti itu. Kemudian kemarin kami juga ada kegiatan podcast juga di kantor IDI untuk ya tadi sama menyampaikan siar terkait dengan hari IDI ini. Kemudian juga di tingkat Jawa Timur hari ini dan sampai besok ada puncak peringatan HUT IDI Jawa Timur di Kediri. Oh, di Kediri. Ya, jadi rangkaian kegiatannya mulai hari ini Mas, ada lomba-lomba badminton seperti itu ya, tenis meja. Mulai hari ini di Kediri. Nanti malam itu ada gathering ya. Kemudian besok pagi run 5 km ya di Kota Kediri. Jadi itu rangkaian kegiatan untuk tingkat Jawa Timur seperti itu. Iya. Ternyata rangkaian acara ini memang sangat meriah ya. Iya, cukup banyak. Iya. Cukup banyak. Dimana karena hari ini juga memang momen tahunan. Betul. Dokter. Iya, iya. Jadi termasuk selain pengabdian masyarakat, yang membagikan bingkisan tadi juga ada kegiatan lomba-lomba olahraga antar dokter gitu ya. Iya, antar dokter. Kemudian juga yang ngeran besok monggo masyarakat umum kayaknya bisa ikut juga. Bisa mungkin kalau yang kan ya. Jadi juga untuk meningkatkan keakraban mungkin ya dokter. Iya, iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini bagaimana peran dokter dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan di masyarakat? Oke, baik. Itu memang peran yang sangat vital juga Mas. Ya, jadi kalau di bidang promotif ya dan preventif, memang biasanya kan kalau kita di vaskes biasanya ya, di vaskes yang gitu ya, tingkat pertama ya, di vaskes primer ya, tingkat pertama itu perannya di sana. Sedangkan kalau yang kuratif dan rehabilitatif adalah biasanya di tingkat rujukan ya, di rumah sakit seperti itu. Nah ini semuanya kan memang berperan di sana ya, sangat penting sekali. Di bidang preventif contohnya ya, preventif maupun promotif ini ya sekarang saya kan diberikan amanah juga sebagai kepala dinas kesehatan. Saya baru pertama kali juga ini terjun di dinas kesehatan, artinya memang kami mengamati juga bahwa masalah promotif dan preventif ini sangat penting sekali Mas. Iya. Karena sebenarnya ketika promotif dan preventif berjalan baik itu maka kan harapannya tidak ada yang sakit kita ya menurun ya, sehingga itu akan mengurangi masyarakat yang kemudian harus berobat dengan biaya besar. Makanya salah satu program pemerintah sekarang ada CKG itu, tahu enggak Mas? Iya, CKG. Cek kesehatan gratis. Itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang semuanya bisa memanfaatkan. Dulu kan pas hari ulang tahunnya baru boleh periksa. Kalau sekarang monggo, iya bisa setiap saat periksa, mulai bayi sampai usia lansia bisa periksa cek kesehatan gratis di puskesmas. Itu nanti dicek kan ketahuan nanti kira-kira mana yang yang kurang berisiko ya, mungkin hipertensi atau kencing manis ya, atau kolesterolnya tinggi kan ketahuan, itu bisa kita preventif mulai awal tidak sampai jatuh ke sakit yang lebih berat, misalkan jantung, stroke kan kalau sudah gitu kan berat kan. Iya, tadi deteksi dini gitu. Betul. Jadi itu peran promotif preventifnya di situ. Para dokter yang ada di puskesmas, ada di praktek pribadi itu mereka punya peran di sana, mengedukasi masyarakat agar bersiap-siap lah mulai dini men-screening keadaan tubuhnya ya, karena kadang kita nggak tahu Mas, taunya tiba-tiba sakit ya, pas sakit ya, taunya tiba-tiba gulanya tinggi 500 ya, kolesterolnya 1000 misalkan ya, atau tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba kena stroke. Nah itu yang kalau seperti itu kan sudah berat ya. Nah kalau sudah sampai sakit situ, perannya kuratif dan
rehabilitatif di situ nanti ya. Jadi para dokter dengan apa namanya kapasitasnya tentu harus selalu update pengetahuannya biar dalam penanganan penyakit menjadi baik lah ya, selalu baik ya seperti itu ya. Sehingga ya disitulah perannya harus ada memang saling kesinambungan itu, harus kesinambungan, tidak bisa sendiri-sendiri preventif kemudian kuratif tidak bisa, ada kesinambungan di sana ya. Saya kira seperti itu ya. Karena harus saling berhubungan ya. Betul ya. Jadi ini saya tangkap tadi ternyata ada CKG ya dokter. CKG perlu kita sampaikan ke masyarakat. Iya, monggo masyarakat. Bisa ke puskesmas. Puskesmas bisa. Warga. Pokoknya kalau pas tiba-tiba pengen periksa itu enggak apa-apa, periksa. Periksa aja, dicek kesehatannya gratis itu ya, programnya pemerintah. Jadi emang kalau tidak dimanfaatkan, ya emang. Tapi kadang gini Mas Doni, orang itu enggak mau periksa kenapa kira-kira? Takut ketahuan gitu. Nah, berarti termasuk saya gitu. Takut ketahuan sakitnya. Atau yang kedua, takut jarum dokter. Lah, takut jarum ya. Iya. Takut ketahuan sakitnya itu seringnya. Padahal itu yang salah ya dokter. Iya ya, keliru kan. Kalau takut ketahuan sakitnya nanti pas tiba-tiba sakitnya moro-moro sudah dalam kondisi berat kan repot nanti ya. Membutuhkan biaya yang lebih besar, keluarga juga kasihan ya seperti itu. Perawatannya malah tambah lama. Iya, maka dengan check up lebih awal tuh akan bagus sekali ya seperti itu. Jadi untuk sobat Pojok PKRS ini ternyata sekarang ada program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis jadi dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Kebetulan ini sudah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan kita. Jadi nanti jangan takut ketahuan sakit karena deteksi dini itu sangat bermanfaat bagi kita dan sangat penting ketimbang nanti langsung horo-horo harus butuh biaya mana lalu sakit jatuh kan berat ya seperti itu. Ini kan harus cek CKG. Ya syukur-syukur nilainya normal ya dokter. Nah, alhamdulillah. Kalau itu ketahuan ada nilai yang tidak normal mungkin bisa diobati. Iya. Karena saya juga pernah itu loh Mas, merawat pasien stroke itu masih muda Mas. Usia berapa ya? Belum 20 pokoknya. Kena stroke loh, bayangkan. Iya. Usia 20 tahun sudah kena stroke. Dicek kolesterolnya itu ternyata tinggi sekali. Nah, itu kan seperti itu kan kalau tidak sejak awal kita deteksi kan nanti bahaya ya seperti itu. Eman-eman masih usia 20 tahun, masa depannya masih panjang. Betul, ya. Mas dokter, untuk selanjutnya dokter, bagaimana dokter mendefinisikan profesionalitas yang luhur dalam konteks hubungan dokter pasien saat ini, terutama di era media sosial dan tuntutan transparansi lah ini dokter ya, betul. Terkait pelayanan kita dan adanya media sosial yang dikit-dikit. Iya. Jadi memang apa sih bedanya pekerjaan sama profesi itu apa bedanya? Ada tahu nggak Mas? Mungkin sobat Pojok PKRS. Jadi beda ya kalau profesi itu ada kode etik. Ya, kalau pekerjaan itu ya mungkin pekerja apa. Kalau profesi itu ada kode etiknya ada. Kalau dokter ada kode etik kedokteran. Kalau perawat kan juga ada kode etik keperawatan. Ya, bidan juga ada seperti itu ya. Jadi itu ada kode etiknya itu di situ. Makanya ini salah satu di kode etik kedokteran itu disebutkan bahwa kewajiban dokter adalah harus selalu meningkatkan keilmuannya, kompetensinya harus selalu ditingkatkan seperti itu. Jadi makanya ketika dokter kemudian mengikuti kegiatan seminar, workshop, gimana itu sebenarnya sangat bagus sekali ya, sangat semangat kalau kemudian didukung oleh pemerintah itu sangat bagus sekali ya. Makanya sekarang kan sudah ada Kemenkes itu dengan Satu Sehat itu banyak webinar online ya, dapat SKP yang berbiaya murah seperti itu sangat bagus sekali itu ya. Sekarang difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Nah itu nanti kenapa penting sekali itu, karena kaitannya nanti ketika melakukan perawatan kepada pasien itu bisa profesional, artinya sesuai dengan standarnya, keilmuannya, kemudian ada SOP-nya ya, itu yang harus dipatuhi. Makanya rumah sakit atau puskesmas atau vaskes wajib membuat SOP ya, seperti itu ya, harus ada SOP-nya, karena itu penting sebagai pegangan kita untuk dalam melaksanakan pelayanan kan seperti itu ya kepada pasien. Lah ini yang harus benar-benar dipatuhi oleh teman-teman dokter, juga oleh nakes yang lain mestinya ya, seperti itu ya, karena nanti ketika ada permasalahannya jadi pegangannya itu SOP ini, seperti itu ya, seperti itu jadi pegangan. Nah makanya nanti apalagi saat seperti ini masyarakat sudah semakin pintar, masyarakat itu sekarang sudah tahu
browsing Mas. Jadi penyakitnya misalkan nanya ya, "Dok, penyakit saya apa?" Saya sakitnya misalkan kalau saraf misalnya apa ya? Epilepsi misalnya gitu ya. Langsung dia browsing epilepsi. Oh, sekarang gini-gini terus tanya, ya seperti itu. Lah ini kan kalau kita tidak mengupdate pengetahuan, kemudian juga komunikasi tidak baik, itu juga bisa menjadi kendala kan seperti itu. Sedikit nanti tadi itu Mas dilaporkan sedikit-sedikit ya seperti itu kan ya. Padahal seringnya itu karena masalah kadang komunikasinya, ya komunikasi itu pengalaman kami seperti itu ya. Saya kira demikian Mas ya. Oke. Baik. Sobat Pojok PKRS di sini memang untuk update kompetensi sangat penting ya. Penting sekali ya. Apalagi di era seperti saat ini, era digital dan segala macamnya. Jadi kompetensi bukan hanya di dokter ya, semua tenaga. Iya, semuanya wajib. Untuk bidang kompetensi memang selalu update. Iya, betul, harus update. Ya. Sebelum saya lanjut pertanyaan di sini, saya mau baca pertanyaan di Sobat Pojok di online dulu. Oke, iya. Saya scroll dulu kata Dor, soalnya banyak ini. Kalau ini pertanyaan yang pertama aja ya, yang di Iya, dokter. Ini dari Ayuki Nasi 05. Selamat pagi dokter. Mohon izin dokter, bagaimana tanggapan dokter terkait kasus yang sedang booming saat ini terkait bullying pada dokter yang sedang menjalani pendidikan? Wah, ya. Ya, memang sering ini ya, sering lagi jadi berita masalah bullying ya, seperti itu ya. Jadi ya memang kalau istilahnya bullying itu ke arah negatif, saya kira ya tidak boleh mestinya dilakukan oleh siapapun seperti itu, baik senior. Tapi memang kalau kita di pendidikan dokter itu, kita memang ada budaya itu sangat hormat kepada senior kita Mas. Memang dulu saya pendidikan sekolah spesialis itu, kita ke senior itu memang harus hormat. Dan senior mestinya kalau senior yang baik juga tidak memanfaatkan keseniorannya untuk dalam tanda petik ya membuli anak buah. Kadang-kadang itu kan juga ada ini ceritanya, kadang-kadang yang karena sudah jadi istilahnya budaya ya, jadi turun-temurun seperti itu ya. Nah ini yang memang kalau terjadi sampai pembulian ke arah fisik dan sebagainya itu ya, saya kira jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kita benar-benar pendidikan itu memanusiakan lah seperti itu ya. Tapi memang harus siap Mas, kalau mau sekolah PPDS itu harus siap memang secara fisik mental harus siap ya, karena memang berat. Pendidikan sekolah spesialis itu berat sekali ya. Dalam waktu 5 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun itu kita memang tiap hari ya luar biasa ya kerjanya, mulai harus jaga, kemudian setelah jaga kita akan harus masih dinas lagi, bikin laporan, bikin macam-macam itu seperti itu ya. Itu padat sekali memang dalam waktu 5 tahun ya, harus siap secara mental dan fisik ya. Tapi yang penting juga masalah attitude-nya juga harus dijaga seperti itu ya, bagaimana menghormati yang senior juga demikian, bagaimana juga dia bisa membimbing adik kelasnya dengan baik seperti itu ya. Saya kira demikian ya. Semoga tidak terjadilah kalau sampai pembulian yang benar-benar sampai yang kita rame, tidak terjadi lagi lah seperti itu ya. Seperti itu. Itu jawabannya ya, Sobat PKR, dalam bentuk apapun dan dimanapun sebenarnya. Dimanapun juga, tidak dibenarkan. Namun kalau untuk di kedokteran itu malah memang dibutuhkan materi dan mental yang kuat. Betul gitu. Ya, jadi jangan dalam tanda petik sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Kalau seperti itu repot. Kalau mau jadi sekolah dokter atau dokter spesialis seperti itu repot ya, karena memang dokter harus siap secara fisik mental itu berat memang ya. Sekolahnya berat seperti itu. Ya. Itu ya Sobat Pojok RS. Untuk selanjutnya dokter dari Bebengki Prasetyo. Selamat pagi dok, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan hubungan mitra kerja antara dokter dengan perawat atau nakes? Oh ya, bagus sekali. Saya kira demikian memang harus, karena kita tuh sebagai tim kan ya, di dalam suatu unit kerja kita sebagai tim, tidak hanya yang berperan itu adalah dokter saja atau perawat saja atau bidan misalnya seperti itu, tapi semuanya punya peran yang sendiri yang harus saling berkolaborasi seperti itu ya. Tidak mungkin dokter itu bisa mendampingi pasien full 24 jam. Yang mendampingi siapa? Teman-teman perawat, seperti itu ya. Kemudian juga dalam hal melakukan tindakan-tindakan misalkan
Ya itu kan tidak mungkin juga dokter bisa sendiri, kan ada pendelegasian kan seperti itu ya. Ya artinya memang harus terjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, saling menghormati. Intinya begitu sih. Kita harus saling menghormati bahwa kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain ya. Mitra, maunya mitra, ya mitra seperti itu. Yang penting itu saling menghormati. Kita saling menghormati dengan profesi yang lain seperti itu ya. Bahwa profesional juga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Iya, seperti itu, dan tidak ada ego ya, tidak ada ego, seperti harus yang baik lah pokoknya intinya ya, dalam berhubungan kerja yang baik ya, seperti itu ya. Oke. Itu untuk Mas Bengki Prasetyo, karena sudah dijawab sama narasumber. Sebenarnya kita adalah mitra dan kita harus saling menghargai antar profesi. Ya, betul. Untuk selanjutnya dokter, untuk pertanyaan di sini, bagaimana dokter menerapkan pendekatan yang komprehensif holistik dalam mendiagnosis dan menangani pasien, tidak hanya fokus pada penyakit tetapi juga psikososial dan budaya. Iya, benar. Karena kita memang punya macam budaya gitu. Ya, karena memang intinya sebenarnya karena manusia itu, mereka yang sakit itu bukan robot. Ya, jadi manusia itu punya jiwa, manusia itu punya akal, ya, manusia itu punya pikiran. Semua manusia seperti itu kan ya. Kalau nggak punya itu ya bukan manusia ya. Ya mungkin makhluk yang lain ya. Ya itu semuanya. Artinya ketika pasien itu datang, mereka juga harus dilayani semuanya sebenarnya itu. Makanya di standar penilaian akreditasi itu lengkap semua sekarang ya. Dilengkapkan mulai faktor fisiknya juga, kemudian mentalnya juga ada ya, kemudian sosialnya kan juga harus didata semuanya itu, karena memang penting sekali itu, penting sekali. Dan ini juga tidak boleh suudon dokter itu mas. Oh iya, tidak boleh suudon ya. Harus berpositif thinking. Iya, maksudnya suudon ini begini, terlalu mencurigai pasien ini karena sakit ini karena begini. Contoh ya, saya pernah pengalaman. Bukan pengalaman, melihat ya cerita itu. Jadi ada pasien itu datang ke IGD itu bau ini mas, bau minuman keras mas. Oh iya, bau minuman keras. Jadi dokter iki karena karena minum ini kan habis minum pasti seperti itu. Wah, ternyata apa? Ternyata setelah diperiksa dengan lebih dalam itu bukan mas, ada penyakit ternyata, suatu sindroma yang di usus itu bisa menimbulkan proses aromanya keluar seperti itu, padahal dia tidak minum pasien itu, tidak minum. Tapi saya sindroma Palu-Pasena. Jadi penyakit itu nanti di usus itu akan keluar bisa dibau seperti minuman keras seperti itu. Ya artinya itu yang kayak gitu kan. Jadi waduh, kan merasa bersalah kalau sudah menduga seluruhnya ya. Karena itu minuman keras ini. Betul. Bukan itu kan. Betul. Holistik, karena juga dalam penanganan penyakit itu mas tidak bisa sektoral. Contoh sekarang yang jadi masalah masyarakat sampai sekarang di Indonesia dan juga di Probolinggo penyakit TBC mas. TBC ini banyak sekali. Lalu TBC ini kalau hanya kita lihat dari penyakitnya, diobati ya, orang TBC diobati, apakah kira-kira menyelesaikan masalah apa enggak kira-kira? Kalau sih belum, karena mulai dia terdeteksi TBC itu sudah terus ada yang menyeluruh ya, mulai dari keluarganya, misalkan bagaimana kontaknya serumah seperti itu kan ya, harus dipisah kan. Kalau ada pasien-pasien yang dirawat di ruang infeksi itu kan banyak pengunjung datang tidak pakai masker, misalkan tidak mau pakai masker, atau yang berkunjung gantian seperti itu ya, itu kan juga akhirnya bisa menularkan ya. Artinya faktor-faktor seperti itu kan juga harus perhatian, makanya harus holistik itu seperti itu, karena tidak mudah kita menyelesaikan satu penyakit, tidak bisa hanya dari satu sisi, harus banyak sisi kita selesaikan ya. Dan itu butuh kerjasama, tidak hanya dokter tapi dengan semuanya ya. Seperti kembali ke yang tadi dokter, itu mas, saling kolaborasi. Betul ya mas, itu mas. Oke. Selanjutnya dokter, ada pertanyaan. Bagaimana strategi dokter dalam menyampaikan diagnosis atau prognosis yang buruk kepada pasien dan keluarga secara empatik namun tetap jelas dan akurat? Wah, ini juga dilema etika ya kadang-kadang ya. Dilema ya. Kita menyampaikan kondisi penyakit yang berat kepada pasien seperti apa ya.
Ya intinya itu tadi, memang harus makanya ketika awal anamnesa itu kan kita mulai juga lihat psikososialnya seperti apa, pekerjaannya apa, keluarganya seperti apa, harus dilihat juga agamanya apa ya, karena itu semuanya faktor itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang ya, atau keluarga pasien. Makanya itu nanti harus di situ dilihat ya. Jadi ketika kita melakukan edukasi, ya intinya harus melakukan edukasi secara yang pertama kan harus jujur Mas ya. Jujur, ya. Disampaikan apa adanya seperti ini. Nanti kalau bisa pada keluarga yang benar-benar tahu, yang dekat. Karena seringnya begini Mas, satu diedukasi, nanti datang lagi yang lain. Nanya lagi ini orangnya lain. Nanti ini dijelaskan, datang lagi yang lain, nanya lagi. Itu kan juga kadang-kadang bagi nakes melelahkan ya. Nah, seperti ini yang mungkin satu keluarga yang benar-benar dianggap mungkin suaminya misalnya atau istrinya atau apa yang benar-benar dianggap bisa memahami, nanti dia bisa menjelaskan juga ke keluarga yang lain kan seperti itu, biar tidak bolak-balik menjelaskan. Nanti kadang penangkapannya beda, yang ini nangkap ini, yang ini nanti beda persepsinya, itu yang repot ya. Makanya harus ada strategi bagaimana kemudian mengedukasi itu ya secara baik ya kepada pasien dan keluarganya. Intinya ya kita harus jujur menjelaskan kondisinya pasien seperti apa. Mulai kan edukasi itu kan ini mulai dari penyakitnya apa, diagnosanya apa ya, kemudian komplikasinya apa yang terjadi, cara penanganannya seperti apa ya, kemudian rencana tindakannya, kemudian prognosanya juga kita jelas, termasuk biaya juga perlu loh Mas. Biaya juga perlu dijelaskan kepada keluarga, karena kadang-kadang nanti menjadi masalah. Kecuali kalau BPJS ditanggung total semuanya mungkin tidak masalah ya. Saya kira seperti itu Mas, harus punya trik khusus ya, betul. Karena memang dilematis ya. Iya, betul. Harus, tapi harus dijelaskan memang. Ya. Itu sudah dijawab sobat Pojok PKRS. Dan ini ada pertanyaan lagi datar di kolom komentar. Pertanyaan dari Mariana Anesigita. Assalamualaikum Dokter Intan, selamat Hari Dokter Nasional nih Dokter. Terima kasih. Mana? Mau tanya, menurut Dokter Intan bagaimana tentang via konsultasi di era digitalisasi saat ini? Digitalisasi. Via konsultasi di era digitalisasi saat ini, seperti Halo Dok ya gitu. Yang mana tenaga nakes terutama dokter juga belum bisa maksimal. Oh ya, itu kan mungkin seperti telemedicine mungkin Mas ya, telekonsultasi atau via online gitu. Ya betul, itu memang sangat berkembang ketika Covid kemarin Mas. Ketika Covid kan banyak ya. Cuma memang harus online. Ya, memang kalau memang rumah sakit melaksanakan itu atau vaskes harus ada dasar hukumnya, masalah begitu ya, dasar hukumnya seperti apa, terus bikin SOP-nya harus begitulah, harus SOP-nya yang bisa dilaksanakan di rumah sakit atau di vaskes itu seperti apa terkait dengan telemedicine itu, karena memang nantinya kan banyak faktor, karena kita nggak ketemu langsung ya ke pasien, apa modelnya seperti apa video call atau apa, karena dokter kan bukan dukun Mas ya. Kalau per telepon aja saya tidak bisa kalau halo dok saya sakit loh, nggak bisa, kecuali kalau kita kenal, mungkin orang itu biasanya sudah kenal pasien ini, sudah kita kenal ke kita, sudah kontrol, sering kontrol, itu mungkin bisa. Tapi kalau pasien baru, kalau misalnya kok ya berat ya, jangan ya, karena saya sering saya bingung itu kalau di konsul misalnya, dok ini pasiennya sesak lah, kalau sesak itu mau tidak mau harus meriksa Mas, harus meriksa langsung ke pasien. Sesak kan kita lihat ya, bunyi jantungnya seperti apa, suara paru-parunya seperti apa. Kalau per telepon masa bisa, atau video call tidak bisa. Iya harus karena nanti beda, bisa tata laksananya bisa beda. Makanya kalau memang telemedicine itu saya kira satu, pertama harus ada SOP-nya itu ya terkait dengan penyakit apa saja yang bisa dilakukan telemedicine ya. Yang jelas kalau pasien baru janganlah, kalau saya ya jangan pasien baru ini harus benar-benar diperiksa. Kecuali kalau pasien yang kontrol yang sudah rutin begitu kronis, itu bisa telemedicine mungkin memungkinkan ya, sehingga pasien tidak harus datang ke rumah sakit antri kan, sudah tahu kondisinya, nanti bisa, kalau misalnya stroke disuruh angkat tangannya misalkan ya, kakinya, atau suruh senyum kan bisa seperti itu ya dengan video call ya. Saya kira demikian ya, jadi tidak semua, saya kira harus selektif sekali mana yang bisa dilakukan telemedicine itu, seperti itu. Itu ya sobat Pojok PKRS, terutama kepada penanya Mariana Anesigita sudah dijawab. Terus selanjutnya dokter ini, dalam konteks pelayanan yang menuntut, bagaimana dokter mempraktekkan mawas diri dan mengelola burnout agar kualitas pelayanan dan kompetensi pribadi tidak menurun?
Oh iya, saya kira sudah kita bahas ya di awal ya. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi karena itu masuk kode etik juga dalam undang-undang yang terbaru Omnibus Law juga ada undang-undang kesehatan itu bahwa dokter atau nakes semuanya harus meningkatkan kualitasnya ya, selalu update itu selalu ada itu, semuanya itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan ya. Dan sekarang sudah banyak Mas fasilitasi kan lewat online Satu Sehat itu banyak ya, bisa mengikuti iya, mendapatkan ilmu itu bisa seperti itu ya. Dan apalagi sekarang kan tidak perlu hadir, bisa via iya makanya bisa Zoom ya, online itu bisa ya. Jadi nanti dengan cara meningkatkan kompetensi ya, mengikuti betul. Kegiatan seminar-seminar kayak gitu. Jadi kalau belajar itu menurut saya itu yang penting apa? Kemauan. Kalau kita mau, kita berkehendak itu insya Allah akan semangat begitu. Tapi kalau kita sudah aras-arasan ya berat. Ya. Meskipun difasilitasi apapun, kalau sudah aras-arasan itu malas itu berat. Makanya harus semangat kita untuk mengupdate. Niatnya itu apa? Untuk kita bisa melayani pasien dengan baik. Begitu aja lah niatnya seperti itu ya. Agar bisa melayani pasien dengan selain menuntut ilmu juga menjadi bagian yang kalau bagi orang umat muslim kan menuntut ilmu itu pahalanya besar sekali Mas. Besar sekali pahalanya itu. Saya kira demikian ya. Apalagi ini dokter melayani orang yang sakit yang susah. Betul, itu luar biasa. Itu kalau pasien sakit terus pulang sembuh itu terus ucapan terima kasih itu sudah rasanya Masya Allah ya, sudah bahagia ya bagi kita, bahagia meskipun kita yang menyembuhkan itu Gusti Allah ya. Perantara. Itu rasanya kita ikut bahagia ya. Ada ini tersendiri ya, kebanggaan tersendiri. Betul. Kita tenaga kesehatan merawat pasien dan pasien sembuh. Iya, itu yang ada ini. Makanya kan slogannya Saleh apa? Melayani dengan sepenuh hati dan menggapai ridho ilahi. Itu harus itu jadi semangat itu ya. Baik. Oke, ini data ternyata sudah ada cukup ya. Wah, iya sudah lama ini. Yang awalnya sudah manggil mana pelayan ternyata sudah habis. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu dokter untuk warga Kota Probolinggo. Iya baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya pribadi juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada semua dokter ya, yang ada di Kota Probolinggo khususnya ke-75. Semoga selalu sehat semuanya, selalu siap untuk berkarya untuk bangsa. Yang kedua juga pada RSUD Dr. Saleh, terima kasih. Semoga selalu menjadi rumah sakit yang terbaik ya. Amin. Tentunya kan juga awalnya di area sini kan yang tipe B Saleh ini ya. Terus dikembangkan dengan pelayanan yang baru ya. Insya Allah seperti itu untuk melayani masyarakat. Dan juga yang terakhir untuk masyarakat Kota Probolinggo, harapan kami para dokter bisa juga selalu sehat. Kemudian tadi itu ya semua program kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah monggo disambut, monggo dimanfaatkan seperti itu semuanya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Dan jangan ragu-ragu kalau ada yang kondisi yang sakit atau segera berkonsultasi kepada dokter atau kepada nakes sehingga bisa segera tertangani penyakitnya tidak terlambat seperti itu ya. Ya semoga Kota Probolinggo semakin berjaya seperti itu ya, sehat dan berjaya selalu ya. Bersolek ini Mas. Bersolek ya. Baik ya, itu closing statement dari narasumber hebat kita untuk Sobat Pojok PKRS. Jadi tadi juga disampaikan oleh Dr. Intan bahwa jangan ragu-ragu untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dokter. Cek lah ini dokter saya sempat dengar nih untuk bulan depan kita kan sudah acara Hari Kesehatan Nasional. Iya, HKN betul. Di sini informasinya. Nanti ada cek kesehatan gratis nanti yang akan dihadirkan di mana? Kalau tidak salah di Car Free Day ya gitu. Di Car Free Day ya, bagus sekali itu ya. Monggo dimanfaatkan. Jadi untuk rame-rame sobat pojok PKRS ketika
hari Minggu jalan-jalan, ketemu sambil periksa, ketemu sama tim dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum dan Klinik Sekota Probolinggo. Kita kerjasama dokter. Semuanya ya, jadi satu. Jadi satu gitu. Jadi memang untuk AKN ada beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya itu cek kesehatan gratis. Di Car Free Day ya? Ya, di Car Free Day. Jadi untuk pendeteksian dini gitu dokter. Bagus sekali. Yang disampaikan tadi. Siap dukung Mas. Oh, terima kasih atas dukungannya dokter. Oke, sudah berapa jam kita ini? Sudah lama sudah ya. Kering. Sudah waktunya saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dokter. Iya, sama-sama, terima kasih Mas. Waktunya yang dimana pastinya sekarang sudah sangat sibuk banget ya dokter. Terus juga sekarang hari Sabtu lagi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banget dan nanti mohon dukungannya untuk rumah sakit juga. Siap. Kalau butuh sesuatu. Baik. Terima kasih ya. Siap. Dari saya sekian. Dari saya mohon undur diri beserta kru yang bertugas. Nah, tentunya saya tidak sendiri dokter, pasti dibantu sama kru-kru hebat saya dokter. Kalau saya sendiri, saya mah kamera masih kesini tidak mungkin dokter. PKRS ini the best dokternya ya. Oke, sekian dari saya. Tentunya untuk sobat pojok PKRS, nanti kita tunggu acara pojok PKRS selanjutnya. Pastinya banyak acara-acara pojok PKRS ini tentunya dengan materi-materi yang sangat menarik nanti dokter. Bisa jadi nanti dokter kami undang lagi loh. Siap selalu. Terima kasih. Sekian dari saya Doni Ariswanto dan kru yang bertugas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.